Hari ini kita akan renungkan kitab Imamat pasal 26, teksnya ayat 34 sampai 46. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 34 sampai 39. Orang Israel akan tinggal di negeri musuh-musuh dan tanah Kanaan akan bersabat selama pembuangan mereka. Paragraf yang kedua ayat 40 sampai 46. Tetapi Tuhan tidak akan menolong mereka dan tidak akan muang melihat mereka selama pembuangan. Dan ia akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang ia bawa keluar dari tanah Mesir. Kesimpulannya, orang Israel akan tinggal di negeri musuh-musuh dan tanah Kanaan akan bersabat selama pembuangan mereka. Ketika mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan lebah sesungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Jadi mereka tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuh dan akan dibinasakan di antara bangsa-bangsa lain. Tetapi Tuhan tidak akan menolong mereka dan tidak akan muang melihat mereka selama pembuangan. Dan ia akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu, Yakub, Ishak, Abraham, dan mereka yang ia bawa keluar dari tanah Mesir. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan akan mengingat perjanjiannya dengan Yakub, dengan Ishak, dengan Abraham, dan mereka yang ia bawa keluar dari tanah Mesir. Supaya keselamatan mereka, Tuhan mengingat keselamatan mereka dan perjanjian dengan mereka. Kedua, Tuhan berikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaran Musa. Kemudian ajaran tentang manusianya. Pertama, tanah Kanaan akan dipulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabannya. Selama tahun ini tandus dan selama Israel tinggal di negeri musuh-musuh mereka. Kedua, ketika orang Israel akan jatuh tersandung seorang kepada seorang seolah-olah hendak menjauhi pedang, sungguh pun yang mengejar tidak ada dan mereka tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhnya. Ketiga, tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap Tuhan dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan Aku, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan menghindari kesalahan Anda. Harus mengakuinya. Tetap mengaku kesalahan dan membayar upah kesalahan secukupnya. Membayar upah kesalahannya harus membayarnya kepada yang lugi-lugi mereka, dan kita harus mengorbankan diri supaya membayar upah. Kedua, usaha akan memberi waktu sabat, waktu istirahat tentang tanah, rumah, dan alam sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada yang tetap tahan selama-lamanya. Perlunya sabat kepada manusia, kepada alam, kepada tanah semuanya. Akhirnya praktik hari ini, percayalah janji Tuhan yang kembalikan ke tanah Kanaan. Bagi kita juga ada tanah Kanaan, sepertinya itu kerajaan surga. Dan mengaku kesalahan sambil melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menolong mereka yang miskin, yang lemah. Ya, bukan hanya mengaku kesalahan saja, harus sambil melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan itu apanya? Menolong mereka yang miskin, yang lemah. Inilah kehidupan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.